Dan oleh karena laporan tersebut, klien saya dipanggil untuk diperiksa. Dan setelah di BAP lengkap dengan saksi-saksi, kami sebagai pihaknya melakukan counter dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama lengkap Fabian Effendi, domisili Pergudangan Muara Karang. Di sini saya akan memberikan keterangan terkait surat panggilan dari Polda Metro Jaya atas diri saya dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Demikian penjelasan saya. Untuk lebih lanjut saya serahkan kepada pengacara saya. Saya sebagai PH atau pengacara dari Fabian Effendi menjelaskan tentang duduk perkara. Duduk perkaranya mengenai jual beli tanah seluas kurang lebih 800 meter persegi di Pluit Muara Karang. Dan telah terjadi kesepakatan dengan keluarga Bernard almarhum yang diteruskan selanjutnya oleh istrinya Nyonya Chandra Linggarjati. Dan setelah berjalan setahun, 1,5 tahun, pembayaran keseluruhan daripada tanah tidak ada terjadi atau ditunda-tunda. Berjalan sampai 2 tahun, ditunda-tunda juga. Sementara klien saya sangat berharap lunasan pembayaran yang lebih cepat. Sekarang sudah berjalan tahun ketiga, bukannya pembayaran yang didapatkan klien saya, melainkan adanya laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan oleh karena laporan tersebut, klien saya dipanggil untuk diperiksa. Dan setelah di BAP lengkap dengan saksi-saksi, kami sebagai pihaknya melakukan counter dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses persidangan sedang berlangsung. Kami mendapatkan panggilan pada tanggal 6 Januari 2025. Klien kami sudah dijadikan tersangka dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sementara keputusan tentang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum putus, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Mahkamah Agung, bahwa perkara perdata yang harus didahulukan bila mana terjadi dalam perkara tersebut 2 tindakan hukum, pidana ataupun perdata. Bila mana terjadi seperti itu, yang didahulukan penyelesaiannya adalah perdata. Sementara perdata belum putus, pihak penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya sudah melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi terlalu prematur. Di sini terjadi suatu abuse of power, sewenang-wenang. Dan juga lokus deliktinya itu ada di Jakarta Utara. Tapi di dalam BAP-nya dan lampiran ke Kejaksaan Tinggi
itu lokus deliktinya terjadi di Jakarta Barat, sehingga di sini ada dualisme masalah lokus delikti. Oleh karena itu kami merasa dirugikan dan kami sudah melakukan protes kepada penyidik di Harda Polda Metro Jaya, namun tidak mendapat tanggapan. Oleh karena itu saya sebagai PH dari Saudara Fabian Effendi mohon perhatian dari Bapak Kapolri supaya melihat ke bawah kepada anak buahnya untuk tidak bertindak di luar jalur hukum yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Ada DP tanda jadi yang diberikan sebesar 300 juta rupiah oleh almarhum Bapak Bernard. Nah, setelah diberikan itu tanda jadi 300 juta, Bapak Bernard meminta adanya tambahan-tambahan untuk supaya bisa di-cover oleh penjual, yaitu seperti pengurukan tanah, pengecoran beton, terus penambahan jembatan masuk ke dalam lokasi, jembatan beton juga, dan juga pengurusan IMB-nya, dan itu semua sudah diselesaikan. Bahkan untuk pemindahan gardu listrik, klien kami sudah memberikan sertifikatnya resmi ada dari BPN. Jadi yang dijual itu tanah ada. Jadi tanda jadi 2M itu untuk beli tanah, bukan digelapkan. Bukan istilahnya ada janji muluk-muluk, nanti kamu akan dapat tanah kalau kamu kasih uang sekian. Tidak, tanahnya ada, sertifikat ada, resmi dari negara, sertifikatnya dari BPN. Nah, terus dia tidak lanjutkan begitu. Terus saya bilang sama pihak penyidik dan kanitnya itu, Pak, dari mana jalannya ini bisa penggelapan dan penipuan? Saya bilang, tanahnya ada, saya bilang. Oh jelas ini penipuan. Coba Bapak buka pasal 1464 KUH Perdata, saya bilang. Buka dulu, saya bilang. Nah, beliau buka. Setelah dilihat, nyatanya di sana tercatat bila mana suatu tanda jadi atau DP diberikan oleh pembeli kepada penjual, tidak diperjanjikan untuk hal itu, maka bila mana batal tidak dapat diminta kembali itu uang. Jelas itu pasal 1464 KUH. Tapi Pak Ganangnya nggak mau tahu. Dia tidak mau tahu apa dasar-dasar kita yang kita ajukan. Bahkan foto pertemuan kesepakatan jual beli di rumah klien saya, ada fotonya berikut keluarganya, tapi tidak digubris. Tetap lokus deliktinya dibuat di Jakarta Barat, padahal Jakarta Utara. Kita udah protes. Waktu kita protes kepada penyidiknya, gampang itu, jawabnya begitu. Tapi nyatanya sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, itu tetap lokus deliktinya Jakarta Barat. Apa motivasinya? Berarti dia sepihak, menerima laporan sepihak. Padahal kita punya bukti untuk mengcounter masalah lokus delikti tadi, yaitu berupa foto keluarga di rumah Pak Fabian untuk kesepakatan jual beli tadi. Saya berharap melalui Kapolda Metro Jaya atau Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melakukan revisi terhadap kelanjutan daripada penyidikan atau penelaan atas perkara ini. Kenapa bisa melimpah ke Pengadilan Tinggi? Padahal kami sudah melakukan protes perihal lokus deliktinya saja sudah salah, tapi mereka nggak mau tahu. Dan kami menjual tanah, itu uang DP, uang tanda jadi. Uang tanda jadi dipidanakan, di mana itu hukumnya? Begitu. Sebelumnya saya banyak berharap Pak, selaku terlapor, mohon ditegakkan keadilan Pak. Permohonan ini saya tujukan kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto yang kami muliakan, terkhusus kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Pak Listio Sigit untuk mendapatkan perhatian di dalam perkara saya ini Pak. Sebelumnya saya aturkan terima kasih banyak
Salam presisi. Miris sekali ya, sangat miris. Begitu saya perhatikan, ini kan kasusnya terkait dengan pembelian tanah ya Pak ya, pembelian tanah. Sebelum dibayar lunas tentu DP lah ya yang terjadi. Jadi DP masuk 300 juta, terus kemudian ada pembiayaan-pembiayaan yang lain terkait dengan pengurugan, pengecoran dan sebagainya. Nah, dibayar tidak, waktunya diulur-ulur, kok malah membuat laporan. Ini miris sekali gitu. Nah, terlebih lagi kepada penyidik ya, penyidik di Polda Metro Jaya. Kenapa sih tidak disikapi dengan baik, ya kan? Jelas di sini masa uang DP ini bisa dilaporkan begitu. Sementara ya kalau menurut umum setahu saya begitu, jika si pembeli ini memang membatalkan, secara otomatis uang DP itu kan tidak bisa dikembalikan Pak, kan gitu. Maka dari itu saya juga berharap kepada Polda Metro Jaya terutama penyidiknya ya agar kooperatif lah dalam menyikapi persoalan begitu. Apalagi ini kan persoalan terkait dengan masalah harta benda ya, tanah gitu, terutama di Harda begitu. Tolong bisa dengan baik proses hukumnya ini dengan baik lah, tolong gitu. Saya rasa demikian.